Ahmad Hozinuddin, tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Hozinuddin mengakui, Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam berperan besar dalam memenangkan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Selain itu, Hozinuddin juga mengakui, Anies lebih dekat dengan Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam dibandingkan dengan nama-nama capres yang kini bermunculan. Harus akui secara objektif, lebih dekat dengan komponen umat Islam ketimbang nama-nama capres lainnya. Pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Terkait adanya pro kontra soal keberadaan Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam, Ahmad Hozinuddin menegaskan bahwa status hukum Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam bukan sebagai organisasi terlarang. Tentang kedudukan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang tidak pernah dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundangan, baik oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dan juga termasuk oleh putusan pengadilan. Karena itu, setelah Jokowi lengser dari presiden nanti, Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam punya hak menuntut presiden baru agar merehabilitasi hak-hak konstitusional Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Karena sebelumnya hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Lah ini wajar. Harapan Ahmad Hozinuddin untuk merehabilitasi Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam ini, mungkin akan tercapai bila Anies jadi presiden. Soalnya, selain dekat dengan Anies, para pengikut Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam juga dianggap sebagai orang baik-baik oleh politisi Nasdem. Mereka, orang-orang baik, tidak akan juga merepotkan Mas Anies ketika jadi presiden. Hak-hak pribadi mereka semuanya terjamin. Yang dibubarkan kan institusinya. Toh mereka bisa bikin ormas yang baru, bahkan partai baru. Wow!